nggak sabar untuk menantikan tema yang kita angkat hari ini karena menurut saya ini satu tema yang penting banget ya Mams, karena mungkin banyak Mams yang mengalami tapi tidak menyadarinya. Mungkin Mams di rumah yang suaminya mungkin ada di rumah nih bisa diajak sekalian untuk dengerin tema kita hari ini karena penting banget support system ya Mams. Mau tahu lebih lanjut seperti apa? Langsung aja saya akan undang Mbak Ajeng Raffiando, psikolog untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo Mbak Ajeng. Hai, Selamat pagi Mbak. Wah pagi. cantik sekali, cerah sekali dengan baju birunya ya Mbak ya. Oke Mbak Ajeng, langsung aja nih Mbak Ajeng, membahas tema kita hari ini baby blue syndrome versus postpartum depression nih Mbak. Rasanya kalau saya dengar bahkan dari lingkungan saya sendiri banyak ibu-ibu gitu ya, terutama mungkin yang ibu baru nih mengalaminya tapi tidak menyadarinya nih Mbak. Dan bahkan kalau misalnya aku pernah baca sendiri, kejadian baby blues itu dialami 80% dari wanita hamil dan melahirkan, sedangkan postpartum depression itu dialami hampir sekitar 20% dari wanita hamil dan melahirkan. Nah sebenarnya bedakah Mbak antara kedua tipe ini atau gimana tuh Mbak? Oke, jadi biasanya nih setelah melahirkan, moms itu kan bahagia ya, senang gitu. Sudah Mm-mm. 9 bulan menanti kelahiran si kecil, kemudian pada akhirnya sudah lahir nih bayinya gitu ya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan dan harusnya dipersiapkan bahkan sebelum kelahiran terjadi, yaitu ada kemungkinan moms bisa mengalami yang namanya baby blues syndrome. Baby blues syndrome ini untuk new moms sebetulnya nggak perlu khawatir dan normal terjadi. Kalau tadi Wita sempat menyebutkan 80% ibu baru itu merasakan perasaan sedih yang mendalam. Takut, cemas, bahkan tidak mau melihat bayi itu juga ada loh, gitu ya. Selama periode waktu tersebut, biasanya moms akan tampak mengalami beberapa hal. Biasanya moodnya berubah-ubah, terus kadang nangis, ada juga stresnya gitu. Jadi ketegangan-ketegangan ini dapat membuat dan mempengaruhi perubahan emosi, perubahan psikis kita, tentunya harus dihadapi juga dengan kondisi-kondisi tertentu. Biasanya kalau bicara baby blues ini banyak terjadi juga dengan new moms yang pertama kali melahirkan sehingga ini betul-betul merupakan suatu pengalaman baru. Pengalaman yang kayaknya nggak bisa cuma dari cerita aja dengernya gitu loh. Kalau misalnya orang cerita kan, wah nanti kalau ngelahirin gini-gini gitu ya. Ternyata Iya. pas waktu punya anak beda lagi nih rasanya. Kok beda ya saya sama ibu A, sama si moms B, sama si mama C gitu ya. Itu ternyata beda sekali. Jadi moms kalau misalnya mengalami baby blues tentunya harus disadari dan dipahami bahwa baby blues itu sangat wajar terjadi kepada new moms gitu. Jadi nggak usah jadi aduh kok saya sih yang ngerasain baby blues ini, ada nggak ya yang nggak ngerasain? Tenang moms, banyak temennya loh gitu ya. Kalau tadi Rita bilang 80% itu beneran 80% mengalami si baby blues syndrome ini gitu. Jadi tenang aja, banyak temennya. Apalagi kondisinya kita sekarang seperti ini, jadi nggak apa-apa moms. Yang penting kita sudah menyiapkan mental kita, sudah paham bahwa ada kemungkinan mengalami baby blues syndrome. Nah, kalau berdasarkan penelitian dari American Psychiatric Association, memang sebagian besar new moms itu mengalami baby blues syndrome ini sebagai sesuatu hal yang normal. Biasanya ada jangka waktunya nih moms, sekitar dari awal kelahiran kemudian sampai sekitar 2 sampai 4 minggu. Jadi kalau misalnya moms merasakan hal-hal seperti kok rasanya nggak nyaman, kok cemas banget, kok kayaknya nggak enak gitu ya, itu sangat wajar terjadi. Jadi jangan cemas, tetap tenang ya moms gitu. Nah, kalau kita tadi bicara mengenai baby blues, tentunya moms jadi bertanya-tanya bedanya apa nih sama postpartum syndrome. Jadi kalau kita bicara postpartum syndrome, sebetulnya itu ada kaitan dengan baby blues. Baby blues yang tidak terselesaikan itu biasanya akan menjadi postpartum syndrome. Kenapa demikian? Biasanya nih kalau udah baby blues syndrome-nya nggak berakhir sampai 2 minggu 1 bulan kok masih makin cemas, makin panik, makin nggak nyaman sama diri, itu bisa jadi sudah menjurus ke arah postpartum syndrome.
Jadi moms bisa kebayang ya, dari jangka waktunya kita tahu bahwa kalau baby blues itu antara dari setelah melahirkan sampai 2 minggu atau maksimal 1 bulan setelah melahirkan. Tapi kalau sudah lewat dari waktu itu, moms harus waspada bahwa kemungkinan besar moms mengalami yang namanya postpartum depression. Walaupun nggak banyak kok yang mengalami hal ini, sekitar tadi Wita juga ada menyebutkan sekitar 20% dari moms yang mengalami hal tersebut. Tapi tentu saja kita nanti bisa lihat gejala-gejalanya seperti apa sih gitu. Supaya moms bisa lebih siap dan mentalnya sudah kuat nih, sudah tangguh untuk tahu, oh ini jangan-jangan saya udah masuk nih ke postpartum syndrome. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya postpartum depression itu adalah masalah mood yang paling umum terjadi pada new moms. Penyebab utamanya dari postpartum ini adalah perubahan besar hormon reproduksi setelah melahirkan. Jadi kebayang ya moms, ketika kita hamil perubahan hormon-hormonnya kan juga banyak sekali. Ada dinamika psikologisnya, ada dinamika perubahan fisiknya kita juga. Nah, setelah melahirkan itu hormonnya ternyata juga masih berubah setelah melahirkan. Jadi kalau misalnya moms pikir bahwa ini kenapa sih kok saya jadinya beda sekali dengan kondisi sebelum melahirkan atau waktu lagi hamil ya, atau bahkan bicara sebelum hamil juga itu kok beda banget. Sekarang jadi gampang marah, gampang kesel. Kemudian ada tanda-tanda di mana kayaknya udah mulai tidur tuh susah banget bahkan ketika bayinya lagi tidur. Nah, ini kita bisa punya indikasi bahwa nih jangan-jangan mam sudah masuk ke indikasi sebagai postpartum depression gitu. Nah, biasanya Oke. kita kalau mams kurang tidur, asupan Ya, nutrisi tidak memadai, kemudian jangan lupa nih kalau support sistemnya tidak mendukung mams yang barusan melahirkan ini, ya itu dia tuh biasanya menjadi pemicu dari postpartum depression. oke. Oke, Ya, kebayang kalau ya? kebayang sih Mbak, karena sebenarnya aku sempat agak-agak ngalamin kayaknya, tapi untuk punya support system yang baik. Nah, nanti Ya, kita akan ngomong lebih lanjut tentang support system ya Mbak Ajeng ya. Nah, tapi Mbak yes. Ajeng, dari perbedaan dua kondisi itu gitu ya, apakah sebenarnya bisa terjadi karena penyebab yang sama? Kalau tadi Mbak Ajeng jelaskan, kan sebenarnya ini adalah dua kondisi yang berbeda ya. Kalau Betul. dari si baby blue sendiri mungkin lebih kepada lebih kondisi gitu ya, karena menghadapi suatu hal yang baru, sedangkan kalau Betul. postpartum depression itu lebih kepada kayak relatednya ke hormon gitu. Nah, bisa dijelasin nggak Mbak sebenarnya apakah bisa timbul akibat penyebab yang sama gitu Mbak? Oke, jadi meskipun terlihat mirip, gejala dari postpartum depression dan baby blues sebenarnya berbeda. Kita Ya, tadi bicara periode waktunya gitu ya, periode waktunya biasanya maksimal 2 minggu atau ya paling lewat-lewatnya 1 bulan deh. Kalau baby blues itu bisa dibilang baby blues, tapi kalau udah lewat dari 1 bulan ke atas, nah itu biasanya kita harus waspada bahwa ternyata sudah masuk ke postpartum depression dan tingkat intensitasnya biasanya beda banget. Kalau baby blues tuh biasanya moms akan merasa sedih terus menerus karena memang ini lagi berubah nih, penyebabnya sebetulnya mirip dalam artian memang perubahan hormon tubuh setelah melahirkan. Nah, tapi kalau yang baby blues itu biasanya belum sampai pada tahap di mana moms tuh yang benar-benar capek banget ya sampai nggak kepengen lihat bayi. Kalau gejala baby blues tuh biasanya dia memang sedih terus menerus, kemudian merasa lelah, kadang jadi susah tidur, kemudian ada kondisi di mana kayaknya capek, cuman nggak ngerti kenapa kok bisa capek dan sama biasanya khawatir, khawatir terjadi sesuatu sama baby ya, dalam artian nih kalau new moms kan belum punya pengalaman sama sekali mengenai gimana sih bayi itu seperti apa, walaupun baca literatur banyak banget kayaknya ketika dihadapi sendiri tuh bisa jadi kok beda banget ya sama yang saya pikirkan dan yang saya baca itu bisa. Jadi moms siapkan diri untuk bisa menghadapi itu semua karena saya rasa setiap new moms itu unik ya gitu, nggak sama satu dengan yang lainnya. Jadi nggak perlu juga jadi tambah khawatir, tambah jadi overthink karena kok saya beda dengan yang lain. Nah, itu tadi kita bicara gejala dari baby blues. Untuk perawatan baby blues, biasanya supaya kita bisa meredakan baby bluesnya, tentunya moms bisa beristirahat.
Nah, ini banyak moms merasa bahwa, "Aduh kan saya pengen merawat, bayinya semua sendiri," gitu ya. Tapi perlu disadari ketika kita didera oleh kelelahan yang sangat, kita sebetulnya butuh bantuan orang lain loh, gitu. Jadi jangan ragu ya moms untuk minta tolong, untuk bisa apa, kasih peran untuk pasangan juga untuk bisa ngerti bahwa, oh iya kalau misalnya sedang lelah nih, new moms tuh perlu untuk beristirahat. Karena kalau enggak, biasanya jadi makin menjadi tuh rasa sedihnya, rasa capeknya gitu ya. Dan jangan lupa selain istirahat tentunya makan yang bernutrisi itu juga sangat penting. Harus makanannya bergizi. Jadi jangan lupa nih saking capeknya ngurus bayi kan nggak semuanya bayi yang modelnya tidur mulu ya gitu. Ada juga bayi-bayi yang susah banget tidur gitu. Ada bayi-bayi yang kayaknya kok katanya bayi tidur 12 jam. Mana nih nggak tidur-tidur juga. Nah, ini moms harus bisa pandai-pandai mengatur waktu supaya di sela-sela babynya tidur lagi bobo, kita tetap bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga tetap bisa istirahat. Harus minta bantuan kalau saya bilangnya justru. Misalnya banyak moms yang merasa bahwa udah deh kan nggak enak ngerepotin orang, jangan, mintalah bantuan sama orang lain. Betul, Kemudian betul banget bisa itu Mbak dibantu, Ajeng. bener kan ya? Ya, setuju Cari banget Mbak. wadah komunikasi ya gitu, wadah komunikasi sama moms yang lain Iya, betul. supaya nggak stres sendiri gitu. Biasanya jadi, aduh gimana nih, jangan lupa me time-nya. Iya, Biasanya betul. kalau saya tuh Setuju. bercandanya gini, kalau begitu ngelahirin tuh rasanya gila, kok nggak punya waktu ya buat diri sendiri, boro-boro mau ke salon ya gitu kayaknya. Aduh mau Sisiran ke aja kamar kayaknya mandi susah aja Mbak Ajeng susah. gitu ya. Tapi Nah mungkin ini tadi setuju banget sama yang Mbak Ajeng katakan, don't compare yourself to others gitu ya Mbak, karena setiap yes, moms itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Karena betul. hidup nggak seindah di Instagram gitu ya Mbak ya. Bener. Beda Jadi banget ya. kalau iya karena terus compare tuh malah bikin makin stres. Jadi coba apa namanya berdamai dulu dengan kondisi dan keadaan, mungkin itu akan bisa lebih membantu ya Mbak Ajeng ya. Nah, Mbak Banget. Ajeng sebenarnya tadi kan sebenarnya Mbak Ajeng sudah sebutin sih bahwa kan tanda tanyanya tuh kalau misalnya apa cemas berlebihan atau kok kayak sedih terus. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak tanda utama nih yang supaya kita ring a bell nih sebagai moms untuk oh nih kayaknya saya ngalamin baby blues nih. Karena kan takutnya mungkin sebagian moms juga nggak mau dianggap misalnya lemah lah atau cengeng gitu ya. Karena kan ada juga perasaan untuk tetap merasa jadi super mom gitu. Nah, ada nggak sih Aduh. Mbak tanda-tanda utama nih supaya kita juga nggak merasa bahwa diri kita jadi lemah, tapi memang sebenarnya kita harus benar-benar raise hand untuk I need help kayak gitu Mbak. Iya. Jadi gini, kalau masih baby blues menurut saya itu masih normal banget gitu. Jadi moms kalau mengalami baby blues tuh jangan merasa jadi, wah kok saya sendiri ya ngalamin baby blues. Enggak, banyak banget. Jadi saya ingetin lagi, 80% new moms mengalami baby blues. Jadi moms, tadi kan udah dikasih tahu nih temennya banyak. Jadi nggak usah khawatir juga gitu. Nggak usah jadi ngerasa minder nih karena, wah kenapa saya kena baby blues juga ya gitu. Tenang aja mams, nggak apa-apa kok gitu. Itu sangat normal, sangat wajar. Sehingga kita bisa self acceptance, kita bisa menerima kondisi tadi juga dengan apa ya istilahnya ya kayak ikhlas aja gitu ya. Maksudnya udah berserah aja bahwa memang kondisi tadi bisa terjadi supaya jangan pada akhirnya kepengennya gini, aduh nggak kepengen baby blues tapi kan ketika kita mengalami sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin nggak pernah kita sadari akan dampak-dampaknya, tentunya akan bisa kondisi tadi kita bisa terima apa enggak gitu. Jadi kalau tadi Wita bilang, aduh jangan deh kalau bisa jangan baby blues. Kalau nggak baby blues itu sebetulnya moms harus sadari bahwa berarti ini support systemnya benar-benar harus sangat ini ya sangat siap gitu ya. Jadi Ya, dari betul pasangan banget. kita juga siap sebagai papa baru nih apa new daddy ya gitu ya. Kemudian apakah bisa begitu? Kalau saya sih rasa bahwa ya nggak segalanya yang kita pikir itu akan sama seperti apa yang kita harapkan. Jadi ekspektasinya moms nih harus juga bisa disesuaikan dengan kondisi yang baru dan lebih realistis gitu. Karena kalau nggak realistis biasanya jadi yang terbebani sendiri nih, kepengennya nggak baby blues gitu ya. Tapi tenang aja moms, sepanjang kita tenang tentunya bisa mengelola emosinya juga dengan lebih baik. Nah, kalau yang perlu dikhawatirkan justru kalau sudah masuk ke gejalanya postpartum.
Kalau belum postpartum sih masih masih mending ya gitu, masih nggak apa-apa moms gitu. Tapi kalau udah postpartum, di mana tingkat percaya dirinya kita jadi rendah. Jadi misalnya gini, mau megang bayinya tuh jadi, ih bener nggak ya megangnya gitu. Takut banget gitu ya. Jadi akhirnya kadangkala kita menolak untuk ketemu sama bayi kita sendiri itu bisa loh gitu. Jadi harus apa kita bisa lihat indikasi-indikasinya adalah tingkat kepercayaan diri mulai rendah, kesulitan tidur di siang malam hari, bayinya tidur kita tetap nggak bisa tidur. Biasanya ada penurunan nafsu makan yang juga lumayan signifikan. Padahal kalau ibu lagi menyusui nih biasanya kan pengennya Nafsu makan makannya terus gitu ya. tinggi ya, Mbak. Nah, tapi kalau misalnya udah mulai kok nafsu makannya malah turun gitu ya. Nah, itu kita harus waspada loh, jangan-jangan udah masuk ke gejala postpartum depression. Sering marah juga. Ini pasangan dimarahin, siapa dimarahin, semua kena gitu ya. Nah, apalagi ketika bayinya nangis tanpa berhenti. Nah, itu biasanya kalau bayinya kita nangis terus-terusan gitu ya, itu sangat menekan untuk new mom yang mengalami postpartum depression. Jadi moms kalau udah mulai sangat terganggu dengan tangisan bayi kita, jadi cemas nggak karuan, bahkan cemasnya tanpa alasan. Jadi misalnya gini, kalau bayi nangis kan sebetulnya sangat amat normal ya gitu, tapi bayi Ya. nangis kita jadi cemasnya kayak bayinya tuh sakit parah gitu loh. Nah itu dia tuh harus waspada bahwa oh jangan-jangan saya sudah memasuki tahapan di mana mengalami yang namanya postpartum depression. Terus biasanya kewalahan banget, padahal dia bisa jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi orang suka bingung kali ngelihatnya ya kalau new mom yang mengalami postpartum depression itu adalah dia nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa dia kayak capek banget dan kewalahan sekali, padahal dia nggak melakukan sesuatu hal yang signifikan gitu ya. Terus nangis mulu gitu. Biasanya kalau yang udah postpartum depression ya, itu biasanya nangis nggak karuan yang nggak kenapa-kenapa bisa nangis terus aja ngalir terus airnya gitu. Jadi air mata tidak berhenti dan sering merasa putus asa tanpa sebab. Jadi mams kalau udah gejala-gejala yang seperti tadi saya sebutkan itu terjadi, mams harus waspada. Sepertinya mams butuh bantuan dari ahlinya. Jangan mikir bahwa aduh kenapa sih harus begitu gitu. Enggak, jangan menyalahkan diri. Biasanya nih, moms yang mengalami postpartum depression itu seringkali menyalahkan dirinya seperti kayak gini deh, "Loh orang lain kok jadi new moms baik-baik aja, nggak seperti yang saya rasakan," gitu ya. Terus akhirnya merasa bersalah tuh, merasa, aduh kayak orang yang tidak mampu, nggak bisa mengatasi hal tersebut, itu makin menekan diri. Kalau sudah terasa bahwa misalnya sebulan lebih ini nggak selesai-selesai gitu ya postpartum depression-nya, harus segera cari bantuan. Jangan ragu untuk cari bantuan gitu. Karena Ya. sepertinya mom sudah butuh bantuan ahli, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater untuk bisa mendapatkan pertolongan. Akhirnya supaya tentunya kita satu keluarga tuh bisa baik lagi hubungannya juga gitu. Supaya Ya, bisa betul, merawat Mbak. bayinya juga dengan lebih baik gitu. Ya. Dan yang paling penting mungkin dalam hal ini adalah komunikasi ya Mbak Ajeng ya, karena kalau kadang kan kita ngerasa uring-uringan sendiri, kesel sendiri, Mm-mm. nggak tahu juga mau marah sama siapa dan karena apa. Ya. Tapi sebenarnya orang sekitar kita juga nggak paham kita itu lagi kenapa gitu ya. Nah mungkin ada baiknya juga ya selain membuka diri untuk berkomunikasi, mungkin paling dekat komunikasi sama suami mungkin ya Iya. Mbak Ajeng ya. Mm-mm. Sehingga bisa suami juga paham nih, karena saya pribadi pengalaman biasanya marah-marah sendiri sampai suami saya kenapa, terus saya nggak mau ngomong, terus kalau suami saya bilang emangnya saya dukun tahu kamu kenapa gitu kan. Nah ini ada kaitannya sebenarnya Mbak Ajeng sama pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih Mbak Ajeng support system atau mungkin Mm-mm. yang paling dekat tadi seperti saya sampaikan adalah support suami gitu ya Ya. bagi wanita yang baru melahirkan, dan sebenarnya support apa nih Mbak yang paling dibutuhkan, mungkin hari ini karena hari Minggu lagi ada suami-suami juga yang ikutan Iya. nonton, mungkin jadi bisa tahu juga Mbak Ajeng, silakan Mbak. Iya. Oke, jadi support system ini sangat amat penting. Saya garis bawahin ya, di bold gitu ya. Ini para suami bersiaplah. Jadilah suami siaga dalam artian istri dalam kondisi sangat membutuhkan dukungan suami. Nomor satu sebetulnya adalah kemampuan untuk mendengarkan. Jadilah good listener buat moms yang baru melahirkan. Karena itu yang dirasakan tuh bisa apa ya?
macem-macem banget Campur ya. aduk ya Mbak, bahkan nggak bisa diomongin Gitu apa ya. sebenarnya yang dirasain gitu ya. Jadi mix feeling banget begitu di dalam gitu. Emosinya tuh bisa naik turun gak karuan. Yang kayaknya seneng lagi gendong bayinya sambil seneng terus tiba-tiba nangis gitu tuh bisa loh gitu. Jadi untuk para suami sebaiknya baca dulu ya literatur mengenai yang namanya baby blues sama kita bicara mengenai PPD ini gitu. Maksudnya PPD ini adalah kondisi yang memang um, ya mungkin buat para suami sulit untuk merasakan. Tapi sebetulnya ada penelitian yang bilang bahwa um, post depression ini juga bisa dialami oleh suami. Jangan salah Oh, loh, ada tuh. Itu ada penelitian yang baru. Saya oke. kemarin bikin artikel mengenai bahwa ada kemungkinan si para suami, para bapak baru ini mengalami post depression juga yang tadinya dipikir kayaknya nggak mungkin lah orang dia nggak ngalamin gitu ya, jangan salah, bisa kok kejadian sama para suami juga. Tapi yang penting ketika dalam kondisi bahwa suami sudah menyadari ada kemungkinan istri akan mengalami baby baby blues syndrome, kemudian ada juga postpartum depression. Kalau udah tahu paling enggak pernah baca sedikit gitu ya, jadi ketika sang istri mengalami perubahan-perubahan emosi, mengalami hal-hal yang terkait dengan jadi gampang marah, jadi sensitif banget, bisa nangis nggak karuan gitu ya. Nah, itu bisa suami tuh jadi paham bahwa ini sepertinya istriku tuh sedang mengalami baby blues gitu. Jadi pemahaman suami tentunya akan sangat penting untuk bisa membantu istrinya. Daripada nih suami mikirnya, loh kok jadi marah-marah sih sekarang? Kan udah punya anak kok malah jadi marah-marah terus makin menyalahkan istri. Itu dia tuh biasanya jadi sumber kecemasannya makin Makin bertambah, meningkat si ya. istri makin merasa bersalah karena kok jadi kayaknya kesannya semuanya ada di dia gitu. Ya. Kayaknya kok dia sendiri yang nggak sanggup gitu. Padahal suami tentunya harus memahami dan mau urun tangan ya, maksudnya memang betul-betul secara nyata membantu istri untuk bisa menyadari bahwa dia menghadapi kondisi ini tidak sendirian. Itu yang paling utama. Dan untuk new mom saya rasa janganlah kita kadang kan boleh sih pengennya jadi super mom, tapi ingat tiap orang tuh beda-beda loh kondisinya gitu. Jadi kalau memang sudah merasakan butuh bantuan, mintalah bantuan. Jangan merasa bahwa semuanya mau ditangani sendiri, akhirnya jadinya secara psikis kita jadi lelah sekali gitu. Nah, itu yang penting sekali untuk mom sadari pada akhirnya tiap new moms tuh unik. Jadi kita nggak perlu juga harus berkaca dari orang-orang yang kesannya kok jagoan banget, baru punya anak tapi ya di sosial medianya keren banget ya. Tenang aja, itu tidak nggak signifikan kok, nggak bisa juga dibanding-bandingin karena tiap new Betul. moms itu unik gitu. Iya, setuju banget Mbak Ajeng. Dan mungkin kalau tadi ada para suami juga yang sedang mendengarkan sekarang bisa digarisbawahi bahwa sebenarnya istri cuma perlu didengerin aja ya Mbak, sama dipeluk mungkin kalau lagi ngomel-ngomel. Pasti langsung diam ya Mbak Ajeng ya. Nah Mbak Ajeng, related dengan situasi yang pandemi sekarang nih Mbak, pastinya kan udah lagi hamil gitu ya, pasti juga atau mungkin baru punya baby, banyak keresahan-keresahan yang nambah jadi pikiran gitu ya Mbak. Nah, Ya, apakah ini juga nanti bisa berpengaruh terhadap kondisi mental dari sang ibu Mbak? Dan apakah ini juga bisa menimbulkan efek jangka panjang bagi ibu itu sendiri? tentunya bahkan dari semenjak kehamilan ini para moms nih sebetulnya cukup stres ya dengan kondisi kita saat ini gitu. Ini kita kan nggak bicara cuma di Indonesia, tapi kita bicara seluruh dunia merasakannya gitu. Jadi kembali lagi memang kita kan nggak bisa mengontrol ataupun mengendalikan situasi dan kondisi sekarang. Tapi yang penting moms coba ajak diri kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan yang terjadi. Biasanya kalau kita selalu berpikiran bahwa aduh coba ya pas kemarin hamil lagi kondisinya lagi baik-baik aja atau coba pas melahirkan kondisinya kayak seperti sebelumnya gitu. Jangan begitu moms karena memang kondisinya sekarang ini kita harus bisa terima dan belajar hidup bersama kondisi sekarang.
Jadi untuk bisa tangguh dan jangan mengeluh, tentunya moms harus menyesuaikan diri terhadap perubahan, harus bisa tetap menyukai diri dan tidak menyalahkan kondisinya, harus bisa juga melihat sisi positif bahkan pada kondisi buruk. Misalnya nih kalau moms kalau yang sebelum terjadi kondisi seperti sekarang itu adalah para ayah nih biasanya kan jarang di rumah. Kalau sekarang ayahnya ada di rumah, lumayan kan ya moms gitu. Iya enggak? Itu itu sangat membantu loh moms. Kalau dulu kayaknya rasanya sendirian nih, suami pergi kerja, nggak ada di rumah, nangis di pojokan sendirian. Nah, kalau sekarang lumayan. Ada Paling nggak ada teman suaminya ngobrol. Tapi ada kemungkinan juga Mbak Ajeng yang bilang malah bikin tambah pusing. Nah, ini terkait juga nih Mbak. Mungkin tadi yang kita bahas adalah kalau moms yang cukup beruntung punya support system yang baik, termasuk punya suami ya. yang mau mendengarkan atau mau membantu bahkan gitu ya. Nah, untuk moms yang mungkin tidak punya support system yang cukup baik atau mungkin yang suaminya cuek-cuek aja nih Mbak Ajeng. Nah, ini bagaimana buat momsnya sendiri bisa mempersiapkan mentalnya supaya paling nggak mengalami baby blues atau sampai ke postpartum depression Mbak Ajeng. Oke, jadi gini moms, kita sebagai moms harus proaktif. Kadangkala suami itu bukan yang nggak mau bantu, tapi nggak tahu gimana cara bantunya. Jadi coba moms komunikasikan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Bahkan kalau menurut saya harusnya tuh sebelum melahirkan. Jadi nggak keburu bahwa ya udah kejadian kitanya sendiri lagi sibuk mengelola emosi diri. Nah, si suami nggak tahu apa-apa nih gitu. Mendingan sebelum moms ini melahirkan nih waktunya melahirkan, ini adalah saat untuk bisa punya waktu sama pasangan kita, jelasin deh kalau suami nggak mau cari bahannya sendiri, literaturnya sendiri, ayo moms yang harus proaktif kasih tahu. Nanti kalau misalnya aku sudah melahirkan nih, tolong ya aku dibantuin ya. Nanti kalau aku tiba-tiba nangis sendiri, coba ya aku didengerin aja, dipuk-puk aja gitu ya, dipeluk aja, nggak usah diceramahin. Oh kamu jangan begitu, jangan gitu, jangan. Dia nggak ada si biasanya nih para suami itu nggak tahu emang caranya harus gimana. Iya, Jadi betul. mendingan mom proaktif ngajarin deh suaminya gitu ya gimana sih kepengennya diapain kalau misalnya lagi nangis, lagi kepengen dipeluk, kepengen apa gitu kasih tahu karena nggak semua suami itu memang peduli gitu ya bukannya mungkin sebetulnya bukannya nggak peduli tapi dia nggak paham gimana cara nunjukin bahwa dia itu care sama moms gitu. Jadi ya kasih tahu aja kita yang proaktif daripada nanti pas deng habis melahirkan gitu ya terus wah semuanya berantakan semuanya kayaknya nggak seperti apa yang kita ekspektasikan nggak sesuai harapan. Nah si suami juga bingung juga tuh dia harus ngapain. Jadi cobalah untuk memberikan bekal sama pasangan kita seperti apa sih baby blues itu, kemudian apakah yang disebut dengan postpartum depression supaya paling enggak nanti pasangan kita bisa membantu kita gitu. Dan kalau memang perlu kalau misalnya ini kan banyak pasangan yang cuek, ya udah nggak usah ragu untuk minta bantuan bisa dari saudara, bisa dari keluarga, bisa panggil neni gitu, suster ya, supaya paling tidak yang kecil-kecil misalnya nih kayak nyuci bajunya baby, nyuci botol atau nyuci macam-macam gitu yang hal-hal yang kan kadang-kadang si new moms ini sibuk sekali dengan hal-hal yang kayaknya kecil-kecil kayak misalnya kita harus steril tempat habis botolnya gitu ya, maksudnya bajunya segala macam yang kayaknya sekarang lebih berlipat ganda karena kondisi dan situasi new normal ini kan gitu. Iya. Jadi cobalah untuk cari bantuan karena belum tentu si pasangan kita satu paham, yang kedua belum tentu juga dia ngerti caranya gimana dan belum tentu juga dia bisa bantu kita untuk mensterilisasi hal yang terkait dengan baby kita. Jadi rumusan kedua adalah mengenai mengikhlaskan. Harus ikhlas ya, Mam. Iya. Kita ini udah usaha, udah Jadi tenangin optimal dirinya gitu. dulu, kemudian komunikasikan dengan suami dan juga lingkungan sekitar supaya nggak jadi salah komunikasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya baby blues tadi gitu ya. Mbak Ajeng ini Benar. seru banget pembahasan kita. Saking serunya banyak juga nih mam yang sudah bertanya ke kami untuk ditanyakan kepada Mbak Ajeng. Ya. Ya, pertanyaan pertama dari Mam Izan
Nirwanasari. Saya baru lahiran 2 minggu yang lalu. Saya merasa sangat stres sampai ingin gila rasanya. Saya tidak ingin orang lain kasih komentar soal anak saya. Kenapa saya lahiran sesar dan banyak hal yang membuat saya stres dan depresi sampai akhirnya saat ini saya mengalami gejala mastitis abses karena payudara saya bengkak dan membuat saya menggigil. Apakah ini akibat dari baby blues? Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak stres dan menangis kadang seperti tidak terkontrol? Kalau saya menangis sampai kram, saya sadar saya lagi baby blues, tapi saya tidak mampu untuk menolong diri saya sendiri. Saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah baby blues bisa bikin gila? Apa pertolongan yang harus saya dapatkan? Mohon bantuannya. Silakan Mbak Ajeng. Aduh, Mams, ikutan prihatin ya dengan Ya, kondisinya. semangat Tapi ya, tenang, Mam Izani. tetap harus semangat, harus tahu bahwa kita Betul. nih sebagai ibu itu pasti bisa menghadapi ini semua. Kita tuh ibu-ibu yang tangguh. Mams itu udah pasti dalam kondisi di mana kondisinya memang nggak ideal ya. Kalau saya bilang nih kondisi kita sedang tidak ideal. Berarti harus paham bahwa ketika melahirkan, ketika kita punya anak bayi gitu ya yang masih kecil banget yang harus semuanya kita tolong, itu akan ada banyak perubahan psikologis yang normal terjadi setelah kita melahirkan. Tadi kita juga bicara mengenai adanya perubahan hormonal yang bisa bikin jadi moms tuh jadi nangis terus gitu ya. Jadi kayaknya kenapa sih kok nggak ada apa-apa tapi kok saya jadi kepengen nangis aja terus gitu. Nangisnya mungkin sampai apa sampai yang bener-bener nangis nggak apa ya nggak berhenti berhenti gitu ya. Jadi moms tenang aja. Kuncinya adalah nomor satu tenangkan diri dulu. Kalau nggak tenang, apapun yang kita lakukan itu biasanya jadi nggak sesuai dengan harapan kita. Kemudian kalau boleh saran, lihat deh dan analisa apa sih yang kira-kira menyebabkan moms mengalami baby blues ini. Termasuk ketika misalnya ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Biasanya tuh makin terpenjara sama si baby blues syndrome karena kita punya harapan tertentu yang ternyata tidak realistis dengan kondisi yang ada. Jadi coba lihat kondisinya seperti apa dan bisa jadi ini faktornya di mana nggak ada yang bantu gitu ya, nggak ada yang menolong dan mungkin kondisinya juga pasangan bingung loh kita kondisinya seperti apa dan pada akhirnya dia nggak bisa membantu juga sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, Mams. Jadi kalau kondisinya udah sampai kayak orang stres banget gitu ya, ada baiknya untuk pergi mencari bantuan, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater gitu ya, untuk bisa tahu dan mendapatkan bantuan mengenai bagaimana caranya bisa mengelola emosinya dengan lebih baik dan memahami terutama juga masalah menerima bahwa kondisinya memang sedang baby blues, lagi down banget, emosinya naik turun, jadi moody sekali, sehingga dengan penerimaan tadi akan membuat kita bisa menjalaninya juga dengan lebih baik daripada kita jadi kayak khawatirnya berlebihan banget, aduh ini kenapa sih, padahal kan saya nggak kepengen nangis atau kenapa gitu ya. Tapi kalau kita sudah menerima kondisi bahwa, oh saya tuh lagi nangis-nangis terus memang karena saya dalam fase baby blues. Kemudian yuk atur tidurnya. Biasanya moms mengalami baby blues itu juga disebabkan kurangnya istirahat. Karena nggak istirahat dengan benar, terus kita jadi banyak mikir macam-macam itu juga bisa bikin kita jadi susah tidur. Jadi moms tolong diatur itu adalah terutama masalah waktu tidur. Pasti di sini moms pintar-pintar semua pasti ngerti bahwa kita tetap butuh tidur walaupun mungkin akan berbeda dengan kondisi tidur kita sebelum melahirkan ya gitu. Biasanya kalau sebelum melahirkan terpenuhi tuh 7 jam gitu ya. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa ini kan nggak bisa seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi mintalah bantuan sih kalau juga sangat jadi faktor yang menentukan untuk kita bisa kembali menata rutinitas hidup gitu ya yang tadinya wah kayak roller coaster gitu ya Mams, Ya. nggak apa-apa diterima aja yang pasti sesuaikan diri dan cepat beradaptasi. Jadi biasanya nih kuncinya adalah kalau kita bisa beradaptasi akan membuat
situasi dan kondisinya itu akan lebih mudah dikelola gitu. Jadi kontrollah hal yang bisa kita kontrol, kita kendalikan, daripada kita pusing dengan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol juga gitu. Misalnya nih, Mams pengen ngontrol, aduh kepengennya bayinya nangisnya jam berapa, kan nggak bisa. Ya. Jadinya, jadinya siapin diri aja untuk, oke nanti bisa aja nih abis babynya bobo gitu ya, terus kira-kira berapa jam ya, itu kan masih bisa kita kontrol. Nah, tapi kalau misalnya di luar jam itu babynya bangun atau kenapa, ya nggak apa-apa diterima aja gitu. Oh oke, mungkin dia ada apa pipis atau babynya kepengen makan sesuatu, ya udah, is okay gitu. Jadi is okay not to be okay gitu ya. Ya, Ini banyak moms betul, ngerasa betul bahwa banget, harus Mams. oke dong, Mbak semuanya Ajeng, ya. harus sesuai. Nggak bisa gitu. Ya, semoga penjelasan dari Mbak Ajeng tadi bisa cukup membantu memberikan ketenangan untuk Mams Izani ya. Tenang aja Mams, orang berkomentar apa aja boleh, bebas. Tetapi Boleh, sebenarnya filternya dari diri bebas. kita sendiri kalau menurut saya gitu ya Mbak Ajeng ya. Apakah kita Bener. mau benar-benar nerima mentah-mentah komentar orang atau sebenarnya bisa kita anggap aja angin lalu gitu ya. Pokoknya yang pasti semuanya tergantung dari kitanya juga nih Mams gitu ya. Semoga cepat berlalu bisa kembali ke kondisi normal kembali ya Mams ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mams Della Meliala, apakah baby blue syndrome dan postpartum syndrome Sindrom. ibu merasakannya dengan sendirinya atau dari lingkungannya yang mengetahui keadaan tersebut? Nah, kadangkala kita suka nggak sadar loh, gitu. Moms harus tahu bahwa kita sebagai new moms itu seringkali belum tentu sadar bahwa kondisinya seperti itu. Karena kan kita mengalami fluktuasi emosinya tuh sangat naik turunnya nggak kerasa ya gitu. Bisa jadi yang merasakan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya nih pasangan kita udah pasti tuh kalau misalnya kita senggol bacok, ya kan pasti juga, waduh kenapa sekarang marah-marah terus gitu ya. Terus misalnya nih, kalau kita udah mulai nangis-nangis terus mungkin buat kita tadi kita nggak kerasa kalau kita nangis-nangis gitu ya. Tapi pasti ada dari lingkungan kita yang akan juga bisa menyadarkan kita bahwa kayaknya kamu dari kemarin nangis terus atau kamu kayaknya lagi gampang cemas banget sih gitu. Bisa kita sharing sama orang terdekat apa sih yang kita rasakan dan itu juga sebabnya kita butuh komunitas moms yang juga baru melahirkan gitu ya. Kalau bisa punya teman-teman yang apa baru ngelahirin jadi paling enggak kayak enggak merasa sendirian ngerasain itu. Dan tentunya pada kondisi di mana kita perlu meredakan si gejala baby blues, moms ingetin lagi nih harus istirahat, harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Jangan ragu minta bantuan, itu udah jadi pakemnya nih moms gitu. Jadi kalau itu tidak dilakukan tentunya pada akhirnya kita ya merasa sendiri aja ngadepin itu. Perlu untuk cari tahu, cari informasi, bilang aja sama lingkungan kita misalnya, aku dari tadi kenapa ini terus ya, marah-marah terus ya, apa tanya deh gitu. Moms harus proaktif di saat seperti ini, jangan merasa kayaknya menghadapi ini semua tuh kayaknya bebannya ada di moms. Enggak, ada banyak kok orang yang bisa bantuin kita. Jangan ragu untuk minta bantuan, andalkan pasangan untuk bisa membantu secara emosi sehingga pada akhirnya moms bisa menjalani proses ini prosesnya kan dari bayi sampai gede ya, moms Ya. panjang banget gitu ya. Jadi kebayang kalau dari awal kayaknya kita udah merasa terbebani, jangan moms, tenang aja. Pasti ada proses dan waktunya. Jadi kalau misalnya nih sekarang moms merasa bahwa, aduh kok mau nyusuin aja susah banget gitu. Kok air susunya nggak keluar-keluar. Makin cemas, makin air susunya nggak keluar loh moms gitu. Jadi tenangkan dulu bahwa ya nggak apa-apa mungkin yang lain banyak air susunya, saya beda, tapi saya tetap berusaha dengan banyak makan bernutrisi, minum air putih yang banyak. Nah, yang hal-hal kayak gini nih sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Kalau yang nggak bisa dikontrol, misalnya kayak tadi Wita juga bilang banyak yang komentar, ih kenapa nih bayinya A, B, C, D, kok kamu caranya gendongnya begitu? Nah loh, biarin aja deh mams, sepanjang ahli mengatakan bahwa itu nggak apa-apa gitu ya, dan tanya deh misalnya sama dokter, sama orang terdekat yang sudah berpengalaman dan memberikan kritikan juga dengan positif, tentunya kita bisa menerima kondisinya ini dengan lebih baik. Oke, semoga menjawab pertanyaan Mams Della ya. Mungkin juga tadi bisa
seperti Mbak Ajeng sampaikan, informasikan dulu mungkin pada saat hamil ke lingkungan sekitar ataupun dengan suami kondisi-kondisi seperti apa yang mungkin terjadi, sehingga kalaupun nanti kita tidak sadar, mungkin orang sekitar kita yang akan mengingatkan, membantu mengingatkan Iya, gitu ya Mbak Ajeng ya. benar. Oke, selanjutnya Mbak Ajeng ada pertanyaan dari Mams Aprilia Tari. Halo Mbak Ajeng, saya mau bertanya. Yang pertama, 2 tahun yang lalu setelah kelahiran anak pertama, saya seringkali merasa tertekan karena ibu mertua yang terlalu ikut campur dalam pola asuh anak. Ini sering Oke. banget terjadi kayaknya Mbak Ajeng ya. Oh, Saya, banyak. saya, saya jadi sering menangis tiba-tiba beberapa kali dalam sehari. Apakah kondisi ini termasuk dalam baby blues atau postpartum depression? Atau ini merupakan suatu hal yang biasa? Kemudian yang Ya. kedua, sekarang saya sedang hamil anak kedua. Dan saya sering merasa cemas dan susah tidur setiap mengingat ibu mertua yang terlalu ikut campur dalam pola asuh dan baby shaming setelah kelahiran anak pertama. Apakah Iya. hal ini dapat memicu resiko terjadinya baby blues atau postpartum depression nantinya? Apakah yang harus saya lakukan? Semangat Iya. Moms Aprilia, silakan Mbak Ajeng. Jangan mengeluh, jadilah tangguh Moms Aprilia gitu ya. Karena memang kembali lagi faktor ibu mertua, faktor orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dari sosial media aja bisa loh bikin kita menjadi ragu dengan kemampuan kita menjadi ibu baru gitu. Jadi tenang aja bahwa masukan dari orang-orang terdekat sebetulnya itu kan katanya tanda sayang gitu ya. Ya, Nah, betul. udah diterima aja dengan positif dalam artian oke, ini mama mertua bilang begitu tentunya karena sayang, karena perhatian. Jadi kalau dari awal kita sudah menerimanya dengan positif, walaupun bisa jadi isinya konten yang mama mertua kasih tahu ke kita itu nggak sesuai dengan harapan gitu ya, nggak apa-apa. Kita harus bisa tetap menerimanya dengan oh ya udah, ini mama mertua tentunya maksudnya baik, kepengen ngasih tahu sesuai apa yang mama mertua tahu. Ingat Betul. ya, mama Ya, mertua taunya dulu begitu gitu loh. ya, Kan betul. perkembangannya beda ya kalau misalnya sekarang sama dulu. Tapi kan yang namanya mama mertua itu bisa jadi kan nggak tahu perkembangannya seperti apa sekarang. Ya, betul. Jadi diterima aja dengan oke, yang penting saya tahu bahwa maksudnya mama mertua itu baik, kepengen membantu saya, tapi bisa jadi caranya itu bikin saya jadi sensitif, saya jadi merasa terintimidasi, saya jadi mikir bahwa ini apakah memang salah saya dalam apa membesarkan anak gitu ya. Nggak usah jadi pemikiran bahwa wah ini bener-bener deh sesuatu kondisi yang kita nggak bisa hadapin. Tenang mama, jadilah tangguh gitu ya. Nggak apa-apa kok terima masukan-masukan seperti itu. Asalkan kita dari awal sudah positif mindset. Di sininya adalah sadar bahwa oh ini mama mertua niatnya baik. Bisa jadi cara menyampaikannya kita merasa tidak nyaman. Nggak apa-apa gitu. Itu kalau dari awal udah muncul kesadaran begitu, saya yakin kitanya juga akan jadi lebih kuat, lebih tangguh karena tahu bahwa ucapan-ucapan ataupun masukan tersebut bukan pengen mengkritik Bermaksud sebetulnya, untuk tapi mengetik atau lebih menyakiti ya, Mbak betul Ajeng bukan ya. bermaksud menyakiti, tapi lebih kepada keinginan untuk membantu, tapi bisa jadi caranya belum tentu sesuai apa dengan yang kita harapkan. Betul. Karena sebenarnya hal ini terjadi bukan hanya dengan mertua aja sih, sama orang tua sendiri bahkan kadang bisa ada beda cara pola asuh ya Mbak Ajeng ya, terutama yang termasuk Banget, juga sama orang tua gitu ya. iya, heeh. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mams Mary Ajeng Oh, yang apa menanyakan namanya? saya mau bertanya tentang postpartum depression. Apakah di saat anak sudah usia umur 1 tahun, apakah masih bisa mengalami postpartum depression? Kebetulan saya punya Ya. anak 13 bulan, tapi setiap anak saya menangis rewel, saya kesel banget dan benar-benar kewalahan banget. Menurut Mbak Ajeng, mesti bagaimana dan apakah mungkin rewelnya karena ngantuk atau kenapa gitu Mbak Ajeng? Oke, jadi nih kalau misal udah 1 tahun dan kita juga masih terganggu, bisa jadi ada hal-hal yang tidak terselesaikan di saat kita mengalami baby blues, itu. Jadi pada akhirnya kan harapannya nih, harapannya moms adalah, aduh pengen punya anak yang menyenangkan, anak yang baik gitu ya. Ketika kita punya anak, ternyata karakter, sifat, kemudian kebiasaan anak kan macam-macam ya. Bahkan kalau nanti moms punya anak nggak cuma 1 nih, 2, 3, pasti
tahu banget bahwa mau kebiasaan tidurnya, mau cara dia menyusunya, itu bisa beda-beda loh 1 sama 3 gitu, 1, 2, 3 tuh bisa beda semua gitu. Jadi ketika kita punya anak tentunya ekspektasi kita perlu disesuaikan dengan kondisi anak tersebut gitu. Karena tiap anak unik, sama Iya, seperti moms, tiap anak itu unik, jadi nggak akan sama. Dan ketika harapan kita tadi tidak tercapai, kalau tadi saya melihatnya ada keinginan untuk, aduh kenapa ya kok kalau anaknya nangis atau anaknya rewel kok saya jadi terganggu. Bisa jadi ada harapan-harapan dari moms yang belum disesuaikan dengan kondisi anak kita gitu. Anak kita tuh beda-beda gitu. Jadinya kita harus bisa menerimanya dengan istilahnya itu cinta yang luas, dalam artian ya memang anak-anak beda-beda, emang nggak semuanya akan seneng terus nggak ya gitu. Jadi kita harus menikmati prosesnya ketika anak kita dari lahir sampai besar sampai nanti dewasa, tentunya itu harus dinikmatin sehingga kita juga jadi tidak gampang mengeluh. Kita nggak gampang jadi merasa terganggu dengan kondisi anak kita yang bisa jadi mau dibandingkan nih sama siapa gitu ya. Apalagi kalau di sosial media kayaknya bandingkan, wah padahal coba deh yang dimasukin di sosial media itu adalah kondisi yang ideal, kondisi yang terbaik. Makanya ngambil fotonya berkali-kali kan. Jadi bener Mbak Ajeng, nggak mungkin itu cuma satu take ya. bener, jadi Oke Mbak tolong Ajeng, diterima. ya, masih banyak banget sebenarnya pertanyaannya yang ingin ditanyakan oleh Mams. Cuman berhubung dengan waktu yang sangat terbatas, Mbak Ajeng, kita harus akhiri tadi sebagai pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Kalau boleh sedikit saya sampaikan dari apa yang Mbak Ajeng sampaikan. Jadi intinya Mams, jangan lupa pertama itu mungkin harus bersyukur dulu ya, bersyukur dengan kondisi Mams sekarang ini. Karena barangkali sebenarnya Mams yang lainnya juga ada yang iri loh dengan kondisi Mams gitu ya. Jadi syukuri dulu, terima dulu kenyataan yang ada gitu ya, sehingga Mams bisa lebih tenang dulu menghadapi kondisinya. Dan jangan lupa untuk komunikasi, jalinlah komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, dengan suami tentunya, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup, dan jangan lupa juga untuk memang menyampaikan bila butuh bantuan, sampaikanlah bila Mams butuh bantuan gitu ya Mbak Ajeng kurang lebihnya ya. Benar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Ajeng untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mbak Ajeng ya. Sampai jumpa Mbak. Thank you, Wita.